Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Belinda Caraski, NIM P051202020001, Prodi D3 Keperawatan kelas 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa. Keperawatan kesehatan jiwa atau mental health nursing adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, penerapan teori perilaku manusia sebagai ilmunya, dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Perawatan pada pasien gangguan jiwa sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Asuhan keperawatan yang diberikan sebelum abad ke-18 masih berupa penjagaan atau sipir, dengan kualitas asuhan yang sangat buruk, dibuang ke hutan, dipasung, diolok-olok, dan dianggap sakit. Pada akhir abad ke-19, perawat jiwa sudah merupakan sebuah profesi, dan pada abad ke-20, spesialis perawat jiwa telah diakui dengan peran dan fungsi yang unik. Linda Richard merupakan perawat jiwa Amerika yang pertama, di mana beliau mengembangkan asuhan keperawatan di RS Mental Pusat di USA dan mengorganisasi pelayanan keperawatan dan program pendidikan, di mana sakit mental harus diberikan asuhan seperti sakit fisik. Pada tahun 1882, terbentuklah sekolah perawat yang pertama untuk sakit mental, yang mengajarkan tentang pemeliharaan kebutuhan fisik pasien mental atau pengobatan, nutrisi, hygiene, dan aktivitas bangsal. John Hopkins pada tahun 1913 merupakan sekolah perawat pertama dengan kurikulum keperawatan jiwa. Mello dan Tudor mulai tahun 1950 memperkenalkan tentang terapi keperawatan, di mana hubungan perawat dan pasien skizofrenia merupakan dasar proses terapeutik. Pada tahun 1952, Peplow membuat kerangka kerja yang sistematik bagi perawat jiwa, yaitu hubungan internasional dalam keperawatan yang mendeskripsikan kemampuan, aktivitas, dan peran perawat jiwa, di mana proses terapeutik signifikan. 4 tempat perawatan penderita gangguan jiwa di masa pemerintahan Hindia Belanda adalah rumah sakit jiwa atau untuk rawat inap pasien psikosa, kelebihan pasien disalurkan ke penjara sekitar, rumah sakit sementara atau untuk rawat jalan pasien psikosa akut, rumah perawatan atau dikepalai perawat berijazah di bawah pengawasan dokter umum, dan koloni merupakan tempat penampungan pasien psikiatrik yang tenang tinggal di rumah penduduk. Pada tahun 9000 mulai digiatkan gerakan No Restraint dan terapi kerja bagi pasien gangguan jiwa. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa atau JUPJ telah terbentuk disusul dengan penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan jiwa. Pada tahun 1966 diterbitkan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966, dan pada tahun 1973 lahirlah PPDGJI dan Program Integrasi Kesehatan Jiwa di Puskesmas. Pada tahun 2000-an, asuhan keperawatan mulai ditekankan penanganan jiwa untuk korban bencana alam, pengembangan kesehatan jiwa masyarakat atau CMHN, pendidikan perawat spesialis jiwa, pengembangan asuhan keperawatan kesehatan jiwa atau NANDA, NOK-NIK, serta pengembangan organisasi keperawatan jiwa serta pelaksanaan konferensi nasional jiwa. Perawatan kesehatan jiwa mulai dikerjakan secara modern dan tidak lagi ditempatkan secara tertutup. Perkembangan usaha kesehatan jiwa meningkat, ditandai dengan terbentuknya rawatan usaha penyakit jiwa pada bulan Oktober tahun 1947. Pada saat itu masih terjadi revolusi fisik, tetapi pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan jiwa tetap dilaksanakan. Pada tahun 1951 dibuka Sekolah Perawatan Jiwa untuk Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Peplow. Dalam ilmu keperawatan, pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu keperawatan. Pelaksanaan asuhan keperawatan merupakan aplikasi dari konsep, teori, dan model keperawatan yang diambil, digabungkan, dan dikembangkan serta dilaksanakan.
Strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perawat dalam pelayanan keperawatan dengan mengaplikasikan teori keperawatan. Salah satunya adalah teori dan model asuhan keperawatan yang dikemukakan oleh Heidegger E. Peplau, dikenal dengan teori hubungan internasional, di mana teori ini menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain, dalam artian bahwa perawat perlu memahami perilakunya sendiri baru dapat memahami orang lain. Hal ini sangat membantu dalam mengidentifikasi kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Dalam teorinya ini, Peplau mengajak bagi perawat untuk saatnya berpindah dari orientasi terhadap penyakit ke salah satu bagian dari psikologi, perasaan, serta perilaku yang dapat dieksplor dan dimasukkan ke dalam intervensi keperawatan, guna menunjang mutu kualitas pelayanan keperawatan yang profesional. Peplau menjelaskan hubungan relasi antara perawat dan pasien. Relasi ini merupakan kemitraan, bukan hubungan yang pasif, tetapi hubungan pengalaman bersama baik pasien dan perawat. Dalam menjalani hubungan bisa memiliki pengalaman yang berbeda maupun sama. Hal ini memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengajari pasien bagaimana cara mengungkapkan perasaan serta bagaimana cara menunjukkan perasaan tersebut. Sehingga pada praktek keperawatan sehari-harinya, ketika perawat dan pasien mengidentifikasi satu masalah pertama kalinya, mereka mulai menyusun tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Peplau, keperawatan dapat dipandang sebagai satu proses interpersonal karena melibatkan interaksi antar dua atau lebih individu dengan tujuan yang sama. Dalam keperawatan, tujuan bersama ini akan mendorong ke arah proses terapeutik di mana perawat dan pasien saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagai individu, kedua-duanya mereka belajar dan berkembang sebagai hasil dan interaksi. Apabila dalam melakukan proses penerimaan pasien baru, mengaplikasikan teori keperawatan tentang hubungan interpersonal dan dilakukan sesuai standar rumah sakit tersebut, maka akan terjadi peningkatan keefektifan pelayanan keperawatan sekaligus menjamin kepuasan klien terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.